Baik Sobat Koper, kita masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu mengirim data sensor ke Tinger I/O-nya. Baik, langsung saja, ini saya minimize dulu, kita buka browser, kita langsung masuk ke Tinger I/O-nya. Baik Sobat Koper, di tahapan ini saya tidak lagi mengajarkan bagaimana cara daftar di Tinger I/O ya. Sobat Koper bisa melihat video yang saya upload sebelumnya. Langsung saya login saja. Saya gunakan akun yang sudah saya daftarkan sebelumnya. Oke, kita langsung login. Baik, setelah masuk ke halaman Tinger I/O, kita langsung bikin device-nya dulu yang nantinya akan mengenali node MCU kita, karena node MCU kita yang terhubung nanti ke Tinger I/O ya, bukan Arduino Uno tapi node MCU. Langsung pilih device. Nah, berikutnya kita add device. Oke. Nah, pertama device tipenya yang paling atas ya, generic Tinger device, kemudian device ID-nya. Nah, hati-hati Sobat Koper, ini penting. Ya, karena ini masuk di coding kita di program node MCU-nya nanti. Ini misalkan saya kasih nama serial Tinger I/O. Ya, namanya saya kasih nama serial Tinger I/O. Nah, kemudian device description-nya misalkan komunikasi serial dengan Tinger I/O. Ya, oke. Nah, berikutnya device credential kita generate random. Baik Sobat Koper, di bagian device detail ini ada dua bagian yang kita butuhkan ya. Yang pertama itu adalah device ID dan device credential. Nah, dua bagian inilah nanti yang akan kita masukkan di dalam coding program node MCU kita tadi. Oke, ini coba kita copy ke notepad dulu ya. Oke, ini saya buka notepad, kemudian ini saya copy. Kemudian device credentialnya juga saya copy, letakkan di notepad. Oke, baik, kalau sudah, ini kita langsung add device. Baik Sobat Koper, setelah berhasil membuat device-nya di Tinger I/O, di sini langsung kita diarahkan ke dashboard device kita. Ini status device-nya masih offline ya. Artinya apa? Berarti node MCU kita belum terhubung ke Tinger I/O. Ya. Nah, berikutnya Sobat Koper, kita modifikasi program node MCU kita tadi untuk bisa terhubung ke Tinger I/O. Gimana caranya? Ikuti terus. Baik Sobat Koper, kita langsung modifikasi program node MCU kita. Tadi sudah berhasil menerima data dari Arduino Uno. Nah, berikutnya langsung kita include library Tinger I/O-nya terlebih dahulu. Awas, di sini juga tidak saya ajarkan lagi bagaimana cara memasukkan library Tinger I/O-nya. Silahkan nonton video saya sebelumnya tentang Tinger I/O ini. Oke. Nah, kemudian saya include lagi untuk WiFi-nya ya. Jadi ESP8266 wifi.h. Oke. Nah, langkah selanjutnya saya letakkan persis di atasnya void setup ya, biar gampang dilihat. Kita buat konfigurasi Tinger I/O-nya dulu. Nah, caranya bagaimana? Pertama, kita buat variabel untuk username Tinger I/O kita. Nah, username-nya apa? Nah, kalau username saya tadi pas login itu namanya Koper. Nah, ini hubungannya sama pendaftaran Sobat Koper ya. Jadi, pada saat kita daftar, username kita itu apa? Nah, silakan dimasukkan di situ. Berikutnya, define device ID. Ini yang tadi kita copy ya. Nah, device ID-nya itu kita tinggal lihat di sini, ya. Ini saya copy, paste di sini. Ya, sudah. Berikutnya untuk device kredensialnya, device
credential. Nah, device credentialnya sama dari notepad kita tadi. Kita copy, kita paste di sini. Ya, sudah. Nah, berikutnya di node MCU kita itu ada LED ya, LED untuk indikator apakah connect WiFi atau tidak. Nah, ini kita definisikan dulu variabel pin LED-nya ya. Jadi define misalkan LED pin. Nah, itu karena kita tancapkan tadi di pin D2. D2 itu di node MCU nilainya 4. Oke, ini pin D2 node MCU. Baik, berikutnya Sobat Koper, kita buat variabel untuk Tinger IO-nya ya. Variabel untuk Tinger IO-nya. Nah, caranya begini. Tinger ESP8266 spasi, misalkan nama variabelnya ting. Oke. Nah, ini nama variabel ini bebas. Oke. Username, device ID, device credential. Oke. Baik. Sudah. Nah, nanti variabel ting inilah yang akan kita pergunakan untuk bisa terkoneksi ke Tinger IO-nya. Berikutnya, Sobat Koper, kita konfigurasi WiFi-nya. Ya. Untuk WiFi sendiri, pertama kita butuh variabel constant char bintang. Yang dibutuhkan pertama adalah SSID ya. Nah, saya pakai huruf kecil aja. SSID. Nah, ini SSID WiFi Anda apa namanya ya, Sobat Koper. Nah, SSID itu kalau mau tahu yang ada di sini, Sobat Koper, yang tampil di sini. Nah, punya saya itu namanya seperti yang tampil ya. Oke, tinggal kita masukkan di sini. Oke, sudah. Nah, berikutnya password WiFi-nya apa? Constant char bintang password. Oke, punya saya misalkan ini. Oke. Nah, berikutnya Sobat Koper, kita sediakan variabel untuk menampung nilai LDR, temperatur, dan humidity yang siap dikirim ke Tinger IO-nya. Nah, Mas ya. Mungkin ada yang bertanya, tadi kan sudah ada variabel array data. Kenapa tidak menggunakan itu? Nah, di sini kita butuh variabel ini yang nantinya akan terupdate terus-menerus, yang nantinya akan kita teruskan ke Tinger IO-nya. Nah, tadi kan kita punya variabel array data, Sobat Koper. Array data 0 untuk LDR, array data 1 untuk temperatur, dan array data 2 untuk humidity. Nah, nilai-nilai variabel array tersebut nanti akan kita masukkan ke variabel-variabel LDR, temperatur, dan humidity ini. Ya. Nah, pertama integer LDR. Oke, yang kedua untuk temperaturnya. Temperatur tipenya float ya. Dan humidity. Karena tipenya sama, saya jadikan satu baris. Baik, berikutnya langsung ke void setup. Sobat Koper. Pertama, kita inisialisasi pin mode LED-nya ya. Pin mode LED ini tadi LED pin itu sebagai output. Nah, berikutnya kita start WiFi-nya ya, atau koneksi ke WiFi. Nah, caranya simple, wifi dot begin SSID-nya apa? Tadi kita punya variabel SSID dan passwordnya apa. Oke. Nah, kemudian kita lakukan cek koneksi. Nah, caranya selama wifi dot status tidak terkoneksi, WL connect
disconnected. Ya, kita cek apabila tidak terkoneksi maka apa yang dilakukan? Nah, ini kita kasih delay 500. Nah, kenapa harus dikasih delay? Karena proses koneksi itu butuh waktu ya. Kita harus kasih jeda minimal setengah detik karena kalau tidak dikasih jeda itu akan sulit sekali terkoneksi node MCU-nya. Baik, berikutnya apabila tidak terkoneksi maka kita buat digital write LED pinnya mati ya. Jadi tandanya nanti apabila lampu LED-nya mati berarti tidak connect WiFi. Kalau menyala berarti connect WiFi ya. Jadi selama tidak terkoneksi maka LED pinnya dimatikan. Oke. Nah, apabila menyala berarti di bawahnya ya. Setelah white apabila terkoneksi maka kita nyalakan digital write LED pin hide. Oke. Baik Sobat Copper, langkah berikutnya kita akan melakukan proses pengiriman data. Yang pertama kita hubungkan dulu node MCU ke Tinger IO-nya. Ya, caranya variable thing.add wifi melalui jaringan SSID tadi dan password yang sudah kita set ya. Baik, kemudian berikutnya, nah di sini ya, data yang akan dikirim. Nah, caranya begini, thing kurung siku dataku, mas ya. Nah, dataku ini sebenarnya variabel Sobat Copper. Ini nanti Sobat Copper bisa ganti sendiri. Ya, nanti mau pakai nama apa juga boleh. Nah, nanti ini akan terdeteksi di Tinger IO-nya. Oke. Nah, dataku. Nah, kemudian kita isi variabel dataku ini dengan nilai LDR, temperatur dan humidity. Cara ngisinya begini. Lebih besar. Kurung siku. Kemudian dalam kurung P sun and out. Nah, ini perintah dasar dari ThingSpeed-nya ya. Nah, kemudian kita isi satu persatu. Pertama, yang dikirim, yang dikeluarkan adalah nilai LDR-nya. Nah, nilai LDR ini kita isi dengan variabel LDR yang kita tadi buat di atas. Nah, di sini ada ya. Di sini. Nah, nanti ini kita isi dengan data sensor yang kita baca dari Arduino Uno. Oke. Nah, kemudian ini sudah. Yang kedua, out temperatur. Ini kita isi dengan variabel temperatur kita. Ini juga nanti kita isi dengan data sensornya. Kemudian out humidity. Ini kita isi dengan variabel humidity yang kita punya. Oke. Nah, terakhir jangan lupa Sobat Copper di sini wajib dikasih titik koma. Jadi nanti pada saat data dikirim nanti akan ditampung di dalam dataku ini. Kemudian di Tinger IO-nya akan dipecah menjadi LDR, temperatur dan humidity. Oke. Nah, sekarang langkah berikutnya kita isi variabel LDR, temperatur dan humidity ini. Nah, cara ngisinya bagaimana? Kita ke bawah. Nah, tadi kita punya variabel array 0, array 1 sama array 2. Array 0 itu LDR, array 1 temporary temperatur, kemudian array 2 adalah humidity. Nah, cara ngisinya kita letakkan di bawah sini. Ya, kita letakkan di bawah sini. Isi variabel yang akan dikirim. Oke. Nah, caranya bagaimana? Langsung LDR sama dengan. Nah, LDR kita ambil isinya array data yang ke 0 ya. Array data yang ke 0. Nah, cuma hati-hati. Variabel LDR kita tipenya adalah integer, array data tipenya string. Jadi nggak boleh. Array data yang ke 0 kita isi, kita ubah dulu dengan menjadi integer ya, to in. Caranya gampang ya. Kemudian temperatur juga sama. Temperatur kita isi dari array data yang ke 1 to float. Nah, karena tipe datanya float.
Kemudian terakhir humidity. Redata yang kedua to float. Oke, nah, ini saya rapikan dulu biar enak dilihat. Nah, udah Sobat Koper. Nah, langkah terakhir, nah ini penentunya ini ya. Langkah terakhir kita picu pengiriman datanya ke Tingger.io. Nah, cara memicunya gimana? Perintahnya thing.handle. Oke, selesai. Sobat Koper, inilah program untuk node MCU-nya. Jadi dengan ini node MCU-nya akan mengirim data ke Tingger.io secara real time. Oke, kita simpan. Langsung kita upload. Baik Sobat Koper, sudah berhasil diupload. Nah, lampu LED-nya sudah menyala ya. Kemudian tinggal kita cek di Tingger.io-nya data yang dikirim dari node MCU ini. Sekarang kita tampilkan secara visual di Tingger.io. Oke, sekarang kita langsung ke Tingger.io-nya. Nah, di sini statusnya sudah berubah jadi online ya. Tadi dari awalnya offline, sekarang sudah online karena sudah terkoneksi. Baik, untuk menampilkan data sensor yang dikirim Sobat Koper, kita langsung ke dashboard. Silakan diklik. Oke, kemudian kita bikin dashboard baru, kita tambahkan. Nah, pertama dashboard ID. Dashboard ID ini bebas saja Sobat Koper, yang penting jangan pakai spasi ya. Misalkan serial dashboard. Oke, kemudian dashboardnya misalkan komunikasi serial Tingger.io. Ya, misalkan seperti itu. Kemudian deskripsinya menampilkan nilai LDR, temperatur, dan humidity. Oke. Ini sebenarnya inputannya tidak terlalu berpengaruh Sobat Koper. Silakan di add dashboardnya. Kalau berhasil, maka kita akan diarahkan ke halaman baru komunikasi serial Tingger.io yang barusan kita buat. Nah, kita aktifkan langsung mode editnya. Di sini ada toggle button sebelah kanan. Ini untuk menambahkan visualisasi datanya. Kita aktifkan dulu. Nah, otomatis tombol add widget dan setting ini tampil ya. Baik, langsung kita tambahkan. Pertama saya ingin menampilkan data nilai LDR-nya dulu. Oke. Nah, di sini saya kasih titelnya misalkan nilai LDR. Subtitelnya misalkan nilai cahaya LDR-nya. Oke. Nah, kemudian ini yang penting adalah tipe. Tipenya saya ingin menampilkan datanya itu, ini pilihannya ada banyak sekali ya. Saya mau menggunakan gauge. Nanti Sobat Koper bisa coba-coba yang lain ya. Saya mau menggunakan gauge. Nah, kemudian kita pilih datanya dari mana. Itu data dari device yang kita daftarkan tadi di sini ya. Di menu device. Oke. Kita pilih. Nah, nama device kita tadi adalah serial Tingger.io. Ya, sekali lagi itu yang berasal dari device, menu device di sini. Nah, berikutnya sumber datanya dari mana? Resource-nya dari dataku. Nah, dataku ini Sobat Koper itu adalah nama penampung data yang tadi kita buat di sini. Nah, sini ya. Dataku. Jadi apapun namanya di sini itu nanti akan tampil di sini. Nah, kemudian isinya apa? Nah, karena saya ingin menampilkan LDR, maka select value-nya adalah LDR. Oke, nilai variabel yang ada di sini itu berasal dari sini. Out LDR, out temperatur, out humidity. Oke ya. Nah, kemudian berikutnya refresh mode. Kita ingin tampilkan refreshnya setiap berapa lama. Misalkan intervalnya kita pilih misalkan setiap 2 detik. 2 seconds. Oke, kalau sudah langsung kita simpan. Oh, sorry. Display optionnya lagi. Masih ada ya, tab baru. Nah, unitnya saya kosongkan saja misalkan. Nah, di sini ada minimal value sama max value. Jadi kita ingin menampilkan
datanya itu range-nya berapa sampai berapa. Untuk LDR itu kan nilainya 0 sampai 1023 ya. 1023. Nah, kita masukkan, kemudian save. Nah, nanti kita lihat di sini Sobat Cover. Nah, ini nilainya sudah tampil ya. Ternyata nilai cahayanya itu 59. Oke. Nah, LDR sudah tampil. Nah, sekarang temperatur. Add widget lagi. Misalkan di sini nilai temperatur. Sini menampilkan nilai suhu. Nilai suhu DHT 11. Oke, saya gunakan yang sama ya, gauge. Kemudian sama device resource. Kemudian serial tinggal I/O. Seperti tadi ya. Kemudian sumbernya dari dataku. Kemudian nilai yang diambil adalah temperatur. Refresh modenya, intervalnya kita buat 2 detik. Oke, save. Nah, nanti akan tampil di sini. Nah, inilah temperatur saat ini 29. Nah, 29 apa? Nah, coba kita edit ya. Ini bisa diedit. Misalkan 29 derajat. Nah, itu di display option. Nah, di sini kita buat 29 derajat Celcius. Oke, save. Ya, ini dia Sobat Koper. Sudah tampil. Nah, ini misalkan saya susun ke bawah ya, biar menarik. Ya, LDR sudah, temperatur sudah. Nah, terakhir untuk humidity. Nah, humidity ini nilai humidity. Nilai kelembaban DHT 11 misalkan. Nah, ini coba saya tampilkan dalam bentuk time series chart, dalam bentuk grafik ya. Oke, kemudian device source, serial tinggal I/O. Nah, kemudian dari dataku. Kemudian kita ambil nilainya dari nilai humidity ya. Nilai humidity. Nah, refresh modenya, intervalnya kita buat sama ya, 2 detik. 2 seconds. Oke, kemudian ada time periodnya. Time period ini hubungannya sama grafiknya. Jadi sumbu X-nya itu hitungan waktunya berapa lama ya. Ini boleh tetap, boleh diubah silakan. Yang terpenting adalah intervalnya. Oke, kalau sudah kita save, kita lihat hasilnya. Nah, ini plot datanya seperti ini. Nah, ini sudah mulai terisi Sobat Koper. Ini ya. Ini refresh terus setiap 2 detik. Ya, setiap 2 detik. Nah, ini nilainya 82 ya. 82, suhunya 29, kemudian nilai LDR-nya 59. Nah, sekarang kita bandingkan dengan nilai serial yang tampil di sini. Ya. Kita lihat apakah sesuai. 59, sini 29, 82 ya. Oke, sekarang coba kita tutup nilai LDR-nya Sobat Koper. Kita lihat perubahannya. Oke, nah di sini 4 ya. Nah, di sini juga berubah ya, tadi 2. Nah, kemudian kelembabannya berubah juga nih. Kelembabannya sekarang nilainya sekitar sekian. Oke. Nah, berikutnya coba suhu. Kita tes suhu. Nah, di sini sudah saya siapkan korek ya. Coba kita tes suhunya. Nah, mungkin ini saya tutup saja. Ya. Suhunya coba kita tes sensor suhu untuk DHT 11-nya ya. Kita kasih panas sedikit. Kita lihat perubahan suhunya. Tadi 29 ya. Nah, kita cek berapakah nilai yang akan tampil nanti. Nah, ini sudah naik Sobat Koper, 30 derajat. Oke. 31. Oke. Nah,
Kelembabannya juga otomatis turun ya, karena nggak lembab jadinya panas. Nah, 32 derajat. Oke, itu ya. Jadi real time. Oke. Baik Sobat Koper, itulah tadi trik bagaimana cara mengirim nilai sensor dari hasil komunikasi serial antara Arduino Uno dengan node MCU, kemudian diteruskan ke Tinger I/O. Bagaimana? Mudah untuk diikuti. Baik Sobat Koper, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sudah saya jelaskan step by step, detail, dan tentunya Sobat Koper akan mudah untuk mengikutinya. Terima kasih sudah menonton video ini Sobat Koper. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan sebarkan ke teman-temannya, di-share sebanyak-banyaknya agar video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Akhir kata, dukung terus channel Kodim Perangkat dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kodim Perangkat. Kita ketemu lagi di sesi tutorial menarik berikutnya. Salam Koper, Kodim Perangkat, semua bisa dikoding. Wassalam.